teknisnya. Malam hari ini kita akan berbagian ilmu ya dari Pak Indro Gunarto, Web Database dan Programming. Sebelum ke sana, mohon izin untuk menyampaikan bahwa kami dari Harmoni, mohon izin share screen. Ya, ya, baik. Nah, ini kami dari Harmoni, ini adalah satu awalnya adalah komunitas dosen serta praktisi, di mana kami ingin selalu berbagi ilmu, kemudian kita ingin mengembangkan dunia kreatif multimedia. Nah, lingkup kerja kita itu ada 3 divisi ya. Yang pertama adalah creative learning, di mana ini adalah kita mendengarkan training di berbagai company dan kementerian. Ini adalah bidang-bidang kami yang di mana kita terus nambah. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti buka di Harmoni IT, salah satunya kita coba cek. Nah, di sini ini ada yang namanya semua yang ada di bidang yang kita punya itu memang ada silabus sudah tertampilkan secara lebih gampang, lebih mudah. Jadi apa saja yang nantinya akan didapatkan bila mana ada workshop atau training, kami sudah menyediakan secara lebih lengkap. Mau kreatif AI, UI, UX, semua. Nah, kemudian bidang yang kedua itu adalah project. Nah, project ini eh, di bidang animasi, kemudian bidang film, kemudian bidang infografis, kemudian kita eh, mengerjakan berbagai proyek dari banyak perusahaan juga kita lakukan. Kemudian di salah satu sini adalah ada kreatif partnership, di mana kita akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kemudian kampus, kemudian juga sekolah. Kira-kira semacam ini adalah lembaga yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita berdiri atau beraktivitas itu sudah setahun yang lalu, kemudian kita sekitar 1,5 bulan yang lalu kami sudah meningkat ke arah PT. Ini adalah CEO kami, kemudian ini adalah pasukan yang menggawangi di Harmoni, kira-kira semacam itu. Nah, nanti teman-teman bisa bisa cek kembali di Harmoni kami. Kemudian selanjutnya kita akan apa ya mengenalkan trainer kita, namanya Pak Indro. Pak Indro Gunarto ini adalah beliau sudah malang melintang di dunia apa ya, di dunia program, di dunia internet, di dunia yang tentunya juga semakin berkembang. 4 tahun beliau bekerja di kedutaan, di mana beliau yang awal-awal masih sepi internet, beliau sudah melanglang buana menggauli teknologi ini yang tentunya akan menjadi pengalaman berharga untuk kita kita apa ya kita culik ilmunya, kira-kira semacam itu. Selanjutnya beliau sekarang ada di apa ya menangani di PNS ya, tetapi bukan berarti beliau makin 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 berkurang. Tentunya beliau makin padat aktivitas yang tidak jauh-jauh dari dunia teknologi. Ini saja malam hari ini saja beliau sedang ada pelatihan dan training di berbagai daerah, langsung kita culik untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Nah, selanjutnya ini pengenalan pintas. Nah, nanti di pertengahan webinar kami akan memberikan feedback form. Kemudian feedback formnya nanti silahkan teman-teman isi. Di akhir feedback formnya ada sedikit soal, di mana soal tersebut silahkan kalau ingin mendapatkan sertifikat bisa dikirimkan ke kami dan kami akan berikan sertifikatnya. Nah, semua pertanyaan nanti silahkan disampaikan melalui kolom chat sambil kata mengenai untuk teknisnya agar bisa menyampaikan secara langsung. Demikian dari kami, saya Sujendro dan Pak Adiskara yang beliau di belakang layar. Waktu kami serahkan ke Pak Hendro.
Monggo Pak Indro. Baik Pak Cindro, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, sebelumnya bolehkah saya ngecek apakah mic Bapak Ibu termute secara otomatis atau tidak? Coba sekarang nyalakan mic-nya Bapak Ibu. Oh bisa, oke, berarti bisa. Ya. Baik, salam kenal Bapak Ibu, saya Hendro, seperti yang disampaikan oleh Pak Cindro tadi. Saya tinggal di Jakarta dan saya aktivitasnya di Kementerian Pendidikan, di Pusat Data dan Teknologi Informasi. Saya sudah mulai belajar teknologi ketika kerja di tempat awal dulu. Saya 93 mulai kerja di Kedutaan Amerika, kemudian sampai dengan Krismon waktu itu 98, kami ada rasionalisasi, kemudian selama di Kementerian Pendidikan yang saya kerjakan aplikasi kurang lebih seperti itu. Aplikasi yang pernah kami kerjakan di Kementerian Pendidikan itu antara lain tentang monitoring kurikulum 2013 waktu itu. Satu aplikasi digunakan oleh 143.000 pengawas sekolah SD di seluruh Indonesia. Aplikasinya kecil sebenarnya, tapi alhamdulillah cukup stabil waktu itu, walaupun digunakan oleh user segitu banyaknya dengan instrumen monitoring yang cukup banyak juga. Atributnya kalau tidak salah 120-an atribut. Aplikasinya hanya kami taruh di hosting dengan biaya yang relatif murah, sekitar 1 juta 1 tahun, dan itu alhamdulillah sampai pekerjaan 3 tahun berturut-turut itu tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Artinya tidak sampai ada yang teriak aplikasinya mati dan lain-lain sebagainya, enggak. Dan aplikasi itu kami buat dengan menggunakan Y Framework. Jadi seperti judul kali ini, kami ingin sharing tentang E-framework. Jadi semua framework pasti bagus. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Laravel gitu ya, pernah dengar Y, pernah dengar CI, Code Igniter, dan lain sebagainya, semuanya bagus. Namun demikian tentu setiap orang punya pengalaman masing-masing gitu. Nah, ini nanti akan kami sampaikan pengalaman kami dalam selama menggunakan framework tersebut. Kemudian acaranya kali ini sharing saja ya, sharing itu artinya tidak ada yang menjadi lebih tinggi, tidak ada yang menggurui gitu, tapi kami hanya menceritakan yang pernah kami lakukan saja. Siapa tahu itu sesuatu yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian sharingnya tentang pemrograman aplikasi berbasis web. Nah, pemrograman itu adalah mengambil kata dari pembuatan ya, pembuatan atau merangkai gitu, merangkai kode hingga kode-kode tersebut setelah jadi akan menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk orang-orang sesuai dengan kebutuhannya. Aplikasi yang selalu kita gunakan sekarang, saya yakin WA misalnya. WA itu disebut dengan aplikasi berbasis mobile ya. Walaupun di akhir-akhir ini sudah ada 2 versi, yaitu berbasis mobile dan berbasis web. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itulah
yang dibuat dengan menggunakan framework. Kami yakin sekarang seluruh aplikasi itu dibuat dengan framework. Jadi pengalaman kami dalam menggunakan atau mengembangkan aplikasi itu tidak selalu menggunakan framework. Dulu-dulu disebut dengan prosedural. Apa sih bedanya prosedural dengan OOP atau apa ya? Kalimatnya salah perbandingannya, tapi gini aja. Saya ingin menceritakan tentang mobil 11 tahun yang lalu Indonesia pernah digegerkan dengan mobil SMK. Konon dalam ceritanya mobil SMK itu dirancang sedemikian rupa, setelah dirancang selesai kemudian dibangun caranya bangun, besi yang sudah disiapkan digergaji sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian setelah dipotong-potong, kemudian dilas secara manual. Dilas, kemudian kalau kurang siku, disikukan lagi, diukur lagi, hingga sampai ukurannya presisi, sehingga berbentuk menjadi bodi mobil. Kemudian dalam bodi mobil tersebut, ada tempat mesin. Kemudian disesuaikan dengan keperuntukannya, jenis mesinnya seperti ini, kalau kurang lebar dilebarin, kalau kurang miring dimiringin, kemudian di center, kalau sudah baru dipasang. Demikian juga bodinya, setelah mesinnya jadi, bodinya akan disesuaikan hingga menjadilah sebuah mobil yang disebut dengan SMK. Nah, proses seperti itu tadi, kalau dalam pemrograman, kalau boleh saya gambarkan, itu mirip dengan cara yang dilakukan pemrograman aplikasi berbasis web dengan metode prosedural. Prosedural itu adalah ngetik dari nol satu persatu, dirangkai sendiri sampai berbentuk menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan yang diinginkan. Itu adalah contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, yang beda dengan prosedural tadi, yaitu misalkan membuat mobil, saya ambil contoh saja mobil Fortuner misalnya. Mobil Fortuner itu yang buat siapa? Kira-kira semuanya dibuat orang yang pendidikannya tinggi, yang lulusan luar negeri, atau bahkan mungkin bisa dilakukan oleh lulusan SMA. Nah, tinggal alatnya sekarang. Mungkin nggak anak SMA membuat mobil semacam mobil Fortuner? Jika toolsnya memungkinkan, maka jawabannya adalah mungkin saja itu dikerjakan oleh adik-adik atau teman-teman kita dengan basic SMA. Kenapa bisa begitu? Karena yang mereka lakukan adalah tinggal memprogram saja bahwa saya akan membuat cup, bagian cupnya Fortuner. Semuanya sudah diprogram di alat yang sudah disiapkan. Kemudian tinggal mencet satu tombol, maka cup Fortuner itu sudah jadi. Berapa yang dibuat? Apakah 10, apakah 100, atau 1000? Semuanya sudah dilakukan oleh robot pembuat cup tersebut. Demikian juga lampunya, semuanya dibuat dengan format-format yang sudah ditentukan sedemikian rupa, sehingga hasilnya sangat presisi, sangat bagus, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dua contoh itu tadi, Bapak Ibu, yang bisa memberi gambaran pemrograman yang dilakukan oleh programmer itu dengan menggunakan framework, dengan menggunakan OOP, berbasis OOP, atau prosedural yang diketik satu persatu oleh dia sendiri dengan konsep yang dimiliki oleh secara individu. Nah, ada dua perbedaan yang nyata. Nah, sekarang kami ingin menunjukkan pemrograman aplikasi berbasis web yang dibangun dengan menggunakan robot-robot yang ada. Jadi nanti kami tidak mengetikkan satu persatu, merangkai kode satu persatu, tidak seperti itu. Pengalaman kami kalau membuat sebuah aplikasi yang sederhana,
bisa dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Waktu itu ya, ini pengalaman pribadi. Ini judulnya kan sharing session ya. Nah, setelah menggunakan framework yang sesuai dengan pilihan, dalam hal ini yang ingin kami kenalkan adalah framework yang sering kami gunakan, yaitu YI framework, maka pekerjaan 3 bulan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu saja. Dengan kualitas yang tidak kalah dengan pekerjaan 3 bulan. Kenapa seperti itu? Itulah tadi kode-kode yang muncul dari framework itu dikerjakan oleh robot. Jadi kita hanya memerintah saja. Seperti apa nanti di akhir sesi akan ada demonya ya Bapak Ibu. Mulai dari nol, mulai dari Excel hingga menjadi aplikasi berbasis web dengan cara yang sangat mudah. Oke, sebenarnya apa yang terjadi ketika kita menggunakan aplikasi berbasis web? Ternyata lalu lintas datanya itu luar biasa, sangat padat, berjibun, lalu lalang, kadang bertabrakan. Jadi lalu lintas data itu mirip dengan lalu lintas obrolan kita. Kalau misalkan saya ngobrol dengan Pak Cindro, saya ngobrol dengan Pak Adiskara, itu sebenarnya ada lalu lintas komunikasi di sana. Komunikasinya padat sekali, ada komunikasi yang efisien, ada komunikasi yang tidak. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti punya pengalaman ngobrol dengan orang yang ngomongnya bulat saja. Maksudnya kemana sih? Bulat saja gitu. Ada seperti itu. Namun demikian ada juga orang yang ngomongnya to the point. Straight to the point. Apa yang diinginkan, apa yang disampaikan, tidak bertele-tele, langsung mencapai mencapai tujuan seperti apa yang ingin disampaikan. Nah, lalu lintas data di internet juga seperti itu. Bapak Ibu kalau saya percaya pasti punya pengalaman membuka web yang lambat. Ini sudah diklik lambat, apakah internetku atau apa karena apa? Nah, itu mungkin saja terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak efisiennya pemrograman web tersebut. Jadi efisien komunikasi data itu sangat menentukan sebuah web itu bagus atau tidak. Sebuah web itu bisa diakses secara cepat atau tidak. Nah, nanti satu persatu akan kita coba, kita kupas Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pribadi dan mungkin para programmer secara umumnya, pada umumnya, itu sudah tidak melakukan pemrograman dengan prosedural. Tapi semuanya digunakan, melakukan pemrograman dengan menggunakan OOP yang kerangka kerjanya menggunakan framework. Framework itu apa sih? Framework itu seperti SOP ya. Kalau misalkan Bapak Ibu seorang guru, itu pasti ada jam kerja. Masuk kelas jam 7. Berarti Bapak Ibu guru sebelum jam 7 harus datang. Ketika nyampe sekolah yang harus dilakukan pertama adalah absen. Absennya dengan menggunakan fingerprint dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah aturan. Aturan yang harus dilakukan oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Nah, framework itu mirip seperti itu Bapak Ibu, bahwa framework pemrograman web itu ada aturan-aturan yang harus ditepati, yang harus dilakukan agar hasil dari apa yang dilakukan dalam pemrograman tersebut bisa optimal sesuai dengan SOP yang telah ditanam di framework tersebut. Kurang lebih itu yang pertama. Yang kedua, karena pekerjaan aplikasi itu biasanya dikerjakan tidak oleh satu orang. Ada yang sendiri dikerjakan oleh satu orang, namun demikian secara umum itu dikerjakan lebih dari satu orang. Ketika sebuah aplikasi dikerjakan oleh satu orang, oleh lebih dari satu orang, maka harus ada aturan yang sama yang harus disepakati.
Nah, misalkan saya programmer dan Pak Jendro juga programmer, kemudian disatukan mengerjakan dalam satu proyek, itu harus sepakat dulu. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu tidak dimulai dari nol. Ayo Pak Jendro, kita diskusi dulu mulai dari nol, tidak seperti itu. Tetapi menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada di framework tersebut. Pak Jendro, kita sepakat menggunakan framework Zen atau Clock Igniter atau Laravel. Oke, kalau sudah menentukan itu, kita harus tahu flow yang ada di framework tersebut. Misalkan Y, oh kalau gitu yang harus kita lakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya framework itu adalah kesepakatan aturan atau segepok kesepakatan agar orang yang bekerja di dalamnya itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalau misalkan pekerjaan ini sudah selesai dalam waktu 1 tahun ini, kemudian programmernya namanya Hendro dan Pak Jendro udah tidak melakukan lagi, kemudian dilanjutkan oleh orang lain, maka orang lain itu pun akan bisa meneruskan karena sudah ada aturan di dalamnya. Beda jika dibandingkan dengan melakukan pemrograman aplikasi dengan prosedural tadi. Kalau prosedural itu aturannya ada di individu programmer. Jadi sangat sulit jika programmer suruh meneruskan pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan sistem prosedural. Maka saat ini pekerjaan prosedural seperti itu sangat dihindari. Nah, sekarang kita fokus ke masalah framework. Ada banyak framework, yang mana yang lebih baik? Jawabannya semuanya baik. Kalau Bapak Ibu mau beli motor, milihnya Honda atau Suzuki atau Kawasaki atau apa gitu ya. Jawabnya gimana? Jawabnya semuanya bagus. Tinggal selera sih itu. Kalau saya biasa menggunakan Vespa, maka saya kalau beli motor Vespa gitu, bukan Honda. Orang mengatakan kalau saya Honda, iya silakan. Itu kebiasaan saja sih, kebiasaan dan seretnya gitu ya. Namun demikian, secara akademis tentu bisa diuraikan apa-apa kelebihan dari framework satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan yang bagus hanya satu, pasti yang lainnya akan ditinggalkan. Buktinya tidak. Jadi framework itu tetap hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Oke, kali ini saya akan menyampaikan framework yang namanya Y framework. Kenapa? Ini cerita pengalaman pribadi saja ya, Bapak Ibu. Dulu saya pernah seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan prosedural, kemudian setelah itu menggunakan CI, kemudian pernah menggunakan Symfony. Waktu itu, zaman itu ya, ketika kami belajar CI itu bikin satu-satu sekitar 10 tahun yang lalu, enggak deh, 7 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 8 tahun yang lalu. Kami belajar CI itu harus ngetik satu-satu, belum ada code generatornya waktu itu. Kemudian kata teman, ya kok mudah banget, tidak perlu ngetik satu persatu, tinggal klik sudah selesai gitu. Itu namanya Y framework. Makanya waktu itu saya tertarik, kemudian mencoba dan saya jatuh hati gitu. Sebagai salah satu contoh pekerjaan yang saya kerjakan, sistem monitoring kurikulum 2013 itu selesai kami kerjakan dalam waktu 3 minggu waktu itu. Dengan jumlah atribut 100 sekian atribut dengan jumlah tabel kurang lebih 25 tabel, jadi korelasi tabelnya lumayan gitu, dan itu selesai dalam waktu 3 minggu dan digunakan selama 3 tahun dan tidak ada masalah di sana. Itu pengalaman pribadi saja ya. Kemudian kalau misalkan ada teman yang mengatakan lebih bagus framework CI, betul. Lebih bagus Laravel, betul. Jadi tidak ada yang salah. Itu masalah kebiasaan saja. Mengapa kita menggunakan framework? Tadi sudah saya sampaikan kali ya, bahwa
dengan menggunakan framework kita itu bekerjanya lebih cepat. Karena fungsi-fungsi tertentu yang sifatnya umum, yang cenderung sudah baku, itu sudah ada di framework itu. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Kita tinggal manggil, menggunakan, kemudian nyangkok, kemudian supaya aktif. Cuma begitu saja sih. Jadi tidak, jika Bapak Ibu alumni perguruan tinggi dengan jurusan komputer, bagus. Jika Bapak Ibu bukan lulusan komputer, tidak masalah. Dan saya sendiri juga bukan lulusan komputer, hanya hobi saja. Kalau bicara hobi, ada orang Indonesia yang prestasinya luar biasa, Bapak Ibu, namanya Iskandar Susman. Dia membuat framework sendiri, namanya Panada. Nah, itu salah satu yang kagumi, salah satu guru saya gitu. Bapak Ibu, tidak maaf sekali. Ini ajar orang yang janjian, saya terima sebentar saja. Ya, ya mohon maaf ini sambil menunggu beliau, memang beliau ini termasuk salah satu di apa personal atau apa ya, bekerja di bidang yang sangat sibuk, jadi sangat memungkinkan beliau ada panggilan dari berbagai apa ya kepentingan tuh luar biasa. Ya, baik, nanti sambil pertanyaan apapun silakan disampaikan melalui kolom chat. Monggo Pak Indro. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya tuh ada yang sesuatu yang harus saya angkat. Jadi kami kerja itu di tempat kami itu aturannya tidak boleh mematikan HP gitu. Jadi 24 jam HP-nya harus itu. Jadi dengan framework itu, kembali ke sini Bapak Ibu, kita mudah sekali membuat aplikasi karena fungsi-fungsi itu sudah ada. Kita tinggal menyangkokkan saja. Tinggal belajar bagaimana memanggil fungsi itu, kemudian kita gunakan supaya aplikasinya bisa jalan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang sangat mengejutkan di era sekarang, kita itu tidak perlu ngetik satu persatu. Jadi, kan kalau di dunia pemrograman ada yang terkenal disebut dengan CRUD. CRUD itu create, read, update, delete. Aplikasi itu yang adanya ya itu aja, CRUD saja. Nah, untuk membuat CRUD itu, kalau Bapak Ibu belajar prosedural, itu luar biasa. Effortnya luar biasa, sangat berat, dan itu hasilnya belum tentu optimal. Tapi dengan menggunakan framework yang modern seperti sekarang ini, zaman sekarang itu, benar-benar programmer itu dimanjakan sekali. Kita tidak ngetikin satu-satu, Pak. Kita tinggal seperti tadi membuat Fortuner dengan menggunakan robot. Jadi diprogram, kemudian tinggal pencet klik, udah robotnya udah jalan sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembuatan aplikasi itu sangat cepat dengan menggunakan framework modern seperti saat ini. Tentu yang kedua hemat biaya pasti untuk membuat security. Jadi kan sering kan aplikasi yang dihack dan lain-lain. Memang tidak ada aplikasi yang 100% aman, itu tidak ada. Bahkan kayak Tokopedia kalau tidak salah ya, beberapa waktu lalu, kurang aman apa sebab kalau Tokopedia. Mohon maaf kalau saya salah nyebut ini, tolong dikoreksi. Tempoh hari kena hack juga, tapi akhirnya sudah langsung diperbaiki. Nah, security itu sudah menyatu dengan framework Bapak Ibu. Setiap framework itu sangat diperhatikan masalah security-nya. Kemudian performa, API, dan lain sebagainya itu sudah ada di sana, kita tinggal mengorkestrasi saja. Kemudian berikutnya, keuntungannya menggunakan framework, komunitasnya banyak. Jadi kalau misalkan saya menggunakan Laravel gitu, kalau misalkan
ini gimana ya kok nggak jalan, langsung dilempar saja errornya itu ke komunitas. Biasanya dari sekian banyak orang, oh saya pernah mengalami seperti itu kemarin, coba buka ini, coba lakukan ini. Nah, ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi. Kemudian berikutnya work opportunity ya. Kalau Bapak Ibu belajar framework, sebuah framework, kemungkinan untuk mendapatkan kerjaan itu lebih tinggi. Karena sekarang pemrograman itu selalu menggunakan framework. Pengalaman kami dari beberapa pekerjaan yang sekarang sedang running, itu tidak ada satupun aplikasi yang dibuat tanpa menggunakan framework. Apapun frameworknya. Tapi itu pasti mereka menggunakan framework. Kalau kami misalkan punya perusahaan, kemudian ada orang yang membuatkan aplikasi tanpa menggunakan framework, dengan prosedural misalkan, pasti akan kami tolak. Karena pekerjaan itu akan selesai di orang itu saja, tidak akan bisa dilanjutkan oleh orang berikutnya. Itu kira-kira. Kemudian ya, dari framework-framework yang ada, pengalaman kami adalah, atau jatuh hati kami adalah di Y. Y itu singkatan dari yes it is. Yes it is itu kalau misalkan lagi nyari kunci motor ya. Kunci motorku di mana sih? Dicari sampai 1 jam nggak ketemu. Setelah ketemu, yes it is. Ini ternyata di sini nyimpennya gitu. Nah ini, jadi istilahnya kurang lebih terjemahan dalam istilahnya, ya inilah ini. Gitu. Yes it is. Disingkat dengan Y. Y ini bahasa pemrogramannya dengan menggunakan PHP, kemudian versi yang ada sekarang baru versi 2. Jadi kalau dibandingkan dengan framework yang lainnya, framework yang lainnya sudah ngacir, bahkan kayak Laravel saat ini sudah versi 10. Nah ternyata dari obrolan-obrolan teman-teman di apa namanya, di grup, itu ada keuntungan dan ada kerugian jika terlalu cepat versi itu berubah. Jadi Laravel contohnya, dari versi satu ke versi lainnya tidak selalu kompatibel. Ini menurut informasi dari komunitas ya. Jadi kalau versi ini kemudian di-upgrade ke versi yang baru, itu banyak yang error gitu. Nah, untuk Y itu lambat perubahan versinya. Tapi untuk programmernya itu justru menguntungkan. Jadi pekerjaan yang dikerjakan 5 tahun yang lalu sekarang di-upgrade itu masih anteng saja. Tidak ada bug yang berarti. Oke, Bapak, khusus untuk Y, apa sih kelebihannya? Yang sebelah kanan, yang warna merah, cepat dan efisien. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, nanti kan kami akan mencoba membuat aplikasi kan code generate. Itu adalah menggambarkan tentang bagaimana sebuah komunikasi data itu bisa dilakukan dengan praktis, dengan cepat. Dalam kalimat sebelumnya saya sampaikan, kita ngobrol sama orang itu ada yang ngomongnya bulat saja kemana-mana, tapi intinya adalah itu gitu. Tapi ada juga orang yang ngomongnya tunduk. Contohnya orang Jawa dan orang Batak. Nah, kalau orang Jawa kalau ngelamar seperti apa Bapak Ibu? Ada intronya yang panjang kali lebar gitu. Kemudian ujungnya, kami ingin kamu menjadi bagian dari
keluargaku, misalkan gitu. Itu orang Jawa. Kalau orang Batak gimana? Aku ingin menikahimu. Ada pertanyaan, misalkan gitu ya. Ini bercanda nih. Kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut dengan efisien. Nah, ketika sebuah pemrograman dilakukan dengan efisien, maka komunikasi data dari server ke pengguna itu dia akan cepat sekali. Belum lagi nanti kalau ditambah dengan apa namanya teknik-teknik catching, misalkan catch. Seperti Bapak Ibu kalau belajar apa namanya um, um, uh, apa, untuk web itu apa, ada blogspot dan kalau lupa pekerjaan, yaitu catchingnya sangat bagus. Oke, saya teruskan saja. Yang kedua adalah mudah dipelajari. Untuk Y itu tingkat belajarnya sangat cepat Bapak Ibu jika dibandingkan dengan yang lain. Paling tidak itu paling tidak itu yang saya alami. Jadi dia itu code-nya terlalu pendek, terlalu pendek. Ada lagi yang lebih pendek lagi sebenarnya, yaitu Laravel. Uh, Namun demikian saya di sini kali ini akan membahas tentang Y framework, bahwa Y framework itu cukup pendek kode-kodenya dan manusiawi, artinya dipahami itu terlalu mudah, atau mudah, bukan terlalu mudah, sangat mudah, sehingga orang yang belajar itu effortnya tidak terlalu rumit. Kemudian Y framework juga menerapkan konsep modular. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi, itu modelnya nanti seperti pohon tumbuh. Jadi kalau misalkan sekarang baru membutuhkan 2 ranting, ya kami buat aplikasi dengan 2 ranting. Kemudian tahun depan tambah 1 ranting lagi menjadi 3 ranting dan lain sebagainya, hingga menjadi sebuah aplikasi yang sangat besar. Seperti Gojek, aplikasi Gojek misalnya. Dulu adanya di aplikasi Gojek itu isinya hanya pesan GoRide dan GoCar. Terus ternyata sekarang sudah ada GoFood, sekarang sudah ada GoClean, sudah ada GoMassage. Nah itu kan artinya modular Bapak Ibu, tumbuh berkembang gitu. E-framework sangat memungkinkan untuk membangun aplikasi dengan konsep modular. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah keamanannya terintegrasi, security dari aplikasi itu sudah dicangkokkan di framework tersebut. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Namun demikian juga tidak harus cuek. Kita juga harus memikirkan dengan serius pemrograman yang kita lakukan agar keamanannya terjaga. Jadi walaupun framework Y itu keamanannya sudah bagus, tapi kalau programmernya ceroboh, itu nanti akan bisa menimbulkan lubang keamanan yang memungkinkan untuk disusupi orang. Jadi sebagai programmer harus hati-hati juga kalau kita bicara tentang keamanan. Kemudian Y Framework juga mendukung berbagai database. Saat ini adalah MySQL. Bisa juga Y menggunakan PostgreSQL. Bisa juga menggunakan database-database lainnya yang ada di pasaran. Jadi tinggal melakukan setting, database-nya menggunakan apa, kemudian kita gunakan. Jadi mendukung banyak database. Kemudian yang terakhir, performanya tinggi. Jadi catchingnya sangat luar biasa Bapak Ibu, pengalaman kami. Aplikasi-aplikasi yang kami buat, itu biasanya kalau saya pribadi, itu performa sangat kami junjung tinggi. Jadi sebelum kami launch, sebelum kami sampaikan, sebelum kami tunjukkan ke pemesan, gitu biasanya kami uji performanya.
hampir 1 juta data, kemudian dengan tingkat kerumitan join tabelnya lumayan, gitu, tingkat menengah. Kemudian setelah kami tes, performanya bisa mencapai 85% dari skala 100. Jadi artinya framework ini efisien memang. Apa namanya? Query-nya efisien, kemudian caching-nya juga efisien, juga bagus. Jadi pertukaran datanya cepat, efisien, kemudian setelah itu di cache dengan konsep ada data caching, ada file caching, dan lain-lain sebagainya. Nanti itu akan dibahas di workshop, kalau misalkan ada workshop ya. Nah, kali ini tidak workshop, kali ini hanya sharing saja pengalaman bagaimana menggunakan framework ini, menyampaikan kelebihan-kelebihannya gitu. Berikutnya, nah apapun framework yang kita gunakan, konsep dasar yang mereka lakukan adalah MVC. MVC itu M-nya adalah model, V-nya view, kemudian C-nya control. Kurang lebih seperti pada bagan seperti ini. Jadi kalau ada user, misalkan Bapak Ibu mau ini aja, mau menggunakan eVin. eVin itu aplikasi pajak ya. Kemudian login, ketika login itu maka ditangkap oleh controller. Oh, ini ada yang login namanya Hendro. Kemudian dari controller akan dikonfirmasikan ke model. Model tolong dong dicek. Aku dapat orderan data namanya Hendro. Dia lagi login. Kemudian model akan ngecek, benar nggak Hendro itu ada di database. Kemudian dicek. Kalau ada, ditangkap oleh model, kemudian akan ngecek Hendro itu statusnya apa sih, gitu ya. Apakah dia admin, apakah dia super admin, dan lain sebagainya. Kemudian dilemparkan lagi ke controller, kemudian controller menjalankan tugas, modelnya bilang, oke, ini Hendro benar orangnya, dan dia statusnya sebagai ini, silakan Anda tampilkan, silakan Anda izinkan. Kemudian kontrol menjalankan tugas tersebut, kemudian ditampilkan dalam view, atau view itu adalah layar monitor yang bisa kita lihat itu. Kurang lebih seperti itu, dan ini alur kerja MVC ini digunakan oleh, yang saya pahami, semua framework itu menggunakan konsep MVC ini. Kenapa MVC ini dilakukan? Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa jika dikerjakan oleh tim berikutnya, nanti tim berikutnya akan bisa memetakan, yang dikerjakan oleh tim sebelumnya adalah seperti ini. Jadi tempat-tempatnya, aturan-aturannya, SOP-nya itu jelas kalau pekerjaan pemrograman menggunakan MVC. Nah, untuk menjalankan aplikasi, apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Untuk framework ini, bahasa pemrogramannya dengan menggunakan PHP, kemudian ada web server, ada database, kemudian composer. Satu lagi sebenarnya, lupa belum ditulis, yaitu editor. Jadi kalau 5 itu sudah diinstal, itu nanti akan bisa digunakan untuk membuat aplikasi dengan menggunakan framework yang namanya Y tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Jendro. Mungkin sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Jendro, bagaimana nih agendanya. Silakan Pak Jendro. Ya. Baik, teman-teman, ini dari yang sudah disampaikan Pak Endro, ini terasa renyah ya, artinya bahwa namanya pemrograman itu sepertinya bisa menjadi bagian
yang menyenangkan untuk kita. Namun, Oh ya, sebentar Pak Chandra, monggo, sebentar. monggo. Nanti setelah ini saya akan demo Pak. Monggo silakan Pak. Baik, ini sambil menunggu beliau menyiapkan untuk demo, silakan ada yang ditanyakan dari kami akan menampung atau bisa langsung mengenai pertanyaan di kolom chat, silakan. Nah, nanti insya Allah di akhir sesi atau mungkin di tanya kira-kira ada hal yang kurang paham dan mungkin ada yang ketinggalan apapun, kami dari Harmoni tetap akan ada sisi rekamannya. Ya. Monggo ada yang ditanyakan boleh lewat kolom chat atau mungkin ada pertanyaan langsung. Yes, monggo Pak Indro bisa langsung di progres. Ya, baik. Ya, ya. Sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempelajari atau terjun dalam pemrograman, itu potensinya luar biasa. Artinya potensi itu kalau bicara karir itu sangat luar biasa. Siapapun yang punya keilmuan aplikasi, kemudian dia bekerja di tempat kerjanya, itu pasti ada yang bisa digarap. Contohnya, ketika Bapak Ibu sebagai guru itu datanya banyak sekali di sekolah, antara lain data tentang siswa, data tentang guru. Antara guru dan siswa melakukan pembelajaran, menghasilkan pembelajarannya berupa tugas. Tugas itu nanti akan ada nilai. Kemudian ada ulangan harian atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester, itu ada nilai. Jadi datanya banyak sekali di sekolah lalu lalang, dan itu bisa dikemas dalam satu aplikasi, biasanya disebut dengan sistem informasi akademik gitu ya. Nah, dengan demikian nanti data akan terkontrol dan terkelola dan terkontrol. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, nanti Bapak Ibu di tempat tersebut akan menjadi orang yang sangat diperhatikan, sangat diperhitungkan maksud saya. Itu kalau di sekolah. Demikian juga kalau di tempat kerja lainnya, di kantoran gitu, pasti banyak data yang perlu di-manage juga, apapun kantornya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat aplikasi yang memudahkan seluruh staf, seluruh karyawan dengan mudah karena adanya aplikasi itu, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang diperhitungkan di situ. Itu paling tidak yang saya alami selama ini, saya amati dan saya alami selama ini seperti itu. Kemudian dari sisi finansial juga luar biasa Bapak Ibu. Kalau bicara finansial, ya otomatis pekerjaan ini pekerjaan yang tidak banyak orang yang melakukan, maka pasti secara finansial bagus juga gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau gitu saya lanjutkan ke pembuatan aplikasi. Apa yang harus dilakukan? Tadi yang 4 tadi sudah saya install ya Bapak Ibu. Kebutuhan utamanya yaitu PHP sudah ada, web servernya sudah ada, database-nya sudah ada. 1, 2, 3 ini kalau kami biasanya, kebiasaan saya adalah kami menggunakan SAM. SAM itu satu aplikasi, di-download berupa satu file gitu. Kalau di-install itu sudah terdiri di dalamnya ada PHP, web server, database. Kemudian ada PHP MySQL juga yang digunakan untuk menata atau memanage atau merancang atau menata, membuat tabel gitu ya. Kemudian setelah itu ada, baru kita bicara aplikasinya. Composer ini namanya saja Composer, jadi gunanya untuk mengorkestrasi dari komponen-komponen yang ada gitu. Oke. Karena ini sudah ada, maka langsung saja saya peragakan. Yang pertama, kami menggunakan CLI. Jadi kalau saya menggunakan Windows, di bawah situ ada search, kalau diklik, ya,
Oh, belum muncul ya? Oh, belum di share screen, Oh ya, maaf. Ini kalau Windows share screen-nya di mana ya Pak ini Pak? Itu di bawah. Oke. CMD, saya ketikkan, saya tampilkan dulu. Saya ketikkan CMD, Oh. maka akan muncul tampilan CLI seperti itu. Oh, mohon itu belum share screen Pak Indro. Baik. CMD-nya nggak ketangkep ya Pak di sini Pak. Ternyata CLI itu tidak ketangkep oleh Zoom Mbak. Tidak ketangkep oleh Zoom di sini, pilihannya tidak ada. Jadi nggak kelihatan ini ya. Oh, share screen-nya nggak bisa terlihat Pak Indro ya? Nggak bisa lihat. Sudah. Oh sudah ya? Udah. Oke, baik. Sudah. Oh ya. Oke. Seperti ini. Jadi ini harus kita arahkan dulu ke CD. Ya, ini rootnya. Bisa saja kita masuk ke folder. Jadi gini, Mbak. Kalau saya mengetikkan Microsoft Word, itu biasanya saya simpan di My Document, gitu ya. Defaultnya kan ke sana ya. Nah, kalau tidak disetting sesuatu, itu pasti nyimpennya ke My Document. Demikian juga, ini saya buat default. Jadi defaultnya rootnya pemrograman dengan menggunakan apa namanya SAM, itu foldernya adalah begitu, CD ya, SAM, kemudian CD lagi htdocs ya. Nah, disinilah rootnya Pak. Kemudian saya akan membuat folder, sudah saya buatkan. Saya masuk ke belajar di. Kemudian disinilah saya akan membuat aplikasi. Cara membuat aplikasinya itu sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan kode yang sudah disiapkan oleh web, oleh frameworknya. Nah, saya menggunakan paket ini seperti ini Pak. Kodenya saya copy paste, kemudian namanya misalnya saya buat latihan 1. Jadi mulai dari komposer sampai latihan 1 ini adalah sebuah perintah dari programmer kepada komputer. Hey komputer, buatkan project yang bersumber dari menggunakan repositorinya Romdim. Saya menggunakan itu karena aksesorisnya sudah banyak di sana, library yang dibutuhkan oleh seorang programmer sudah banyak yang sudah disiapkan sana. Jadi setiap programmer itu menggunakan repository yang bermacam-macam, Mbak, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan yang sudah pernah dicoba. Kemudian kalau sudah, tinggal enter saja. Nah, ketika di enter, di sini ada ribuan file yang dikelola, Pak, oleh komposer tadi. Jadi, komposer tadi akan melakukan perintah yang satu baris itu, kemudian mengumpulkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah aplikasi. Memang perlu waktu karena jumlahnya adalah ribuan. Nanti setelah ini selesai, nanti akan kami tunjukkan seberapa banyak, kita cek bersama nanti jumlah file yang sudah dikumpulkan, sudah diikat menjadi satu bundle, itu jumlahnya berapa, itu kelihatan. Kalau itu sudah terdownload, itu berarti paket aplikasinya itu sudah selesai Bapak Ibu. Paket aplikasinya sudah siap, sudah terinstall, sudah diikat dalam satu bundle aplikasi, kemudian tinggal kita mau kemana kan gitu. Mau dijadikan apa, mau ditambahkan apa,
agar sesuai dengan aplikasi yang sudah kita rencanakan. Nah, untuk kali ini saya hanya ingin menampilkan, nah ini sudah selesai Bapak Ibu, kira-kira waktunya sekitar 1 menit ya tadi, 1 menit atau 1,5 menit. Ini sudah selesai. Namanya tadi latihan 1, tempatnya di Exam HT Docs Belajar Y. Sekarang saya akan masuk ke ini. Ya, ini latihan 1 ini sebelumnya tadi tidak ada, sekarang sudah ada. Coba saya klik kanan, kemudian properti. Mana ya propertinya? Sebentar, ketutupan. Klik kanan, properties. Kemudian di sini kelihatan Bapak Ibu, jumlah filenya ada 4.283 file. Oh, kelihatan nggak Pak di sana? Kelihatan. Ya, ya. Cuma belum diklik kali. Ya, 4.283. Jadi dengan satu perintah tadi, nggak tampil, tapi sudah saya klik kanan properti, di sini muncul dalam satu folder latihan 1 itu berisi file jumlahnya 4.000 lebih. Inilah. Kalau saya buka hasilnya seperti ini Pak. Di sini ada folder aset, ada comment, config, controller, mail, migration, upload, view, dan lain-lain sebagainya. Yang ini bikinan satu benda punyanya Y yang sudah kami perintahkan dengan menggunakan komputer tadi, sekarang sudah ada di komputer saya. Nah, sekarang kita coba caranya ngecek bagaimana. Saya bisa ke browser, di sini misalnya ya, saya ketikkan localhost slash apa tadi, belajar Y latihan 1. Oops, tadi namanya latihan 1 ya. Oke. Namanya benar latihan 1 ya. Sebentar, saya cek dulu. Belajar Y latihan 1. Oke, config db. Sebentar, saya buka dulu, saya sesuaikan database-nya. Latihan 1. Saya buka database-nya, namanya Latihan 1. Oke. User, kemudian saya isikan dulu datanya. Jadi latihan 1, enter, gim, migrate. Yes. Ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu, tapi saya kerjakan dulu. Saya reference, ya sudah jadi. Jadi ini sudah saya download, kemudian database-nya sudah saya buat tadi dari Badan Klik tidak lama, langsung saya buat saja. Kemudian ini sudah jadi Bapak Ibu kayak gini, ibarat rumah ini kerangka apa namanya yang bawah itu apa namanya cakarannya sudah ada, kemudian baloknya sudah ada, temboknya sudah ada, pintunya sudah ada, gentengnya sudah ada, atapnya sudah ada. Jadi ibarat rumah ini sudah jadi, tapi isinya masih kosong. Kayak gini nih Bapak Ibu. Udah jadi. Oke. Kemudian bagaimana kalau saya ingin membuat aplikasi? Nah, saya stop, saya sudah menyiapkan data, saya share ke file lain, belum lain. Saya buka dulu filenya, Bapak Ibu.
atau gini. Saya langsung saja biar cepat karena waktunya sudah mepet. Saya impor saja. Tadi latihan 1, saya impor. Kami sudah siapkan data sekolah. Ini sekolah SKA. Kemudian go. Kok belum saya share ya nih? Oh ya, saya screen. Oke, maaf. Saya share. Ya, ini. Ini tadi tabel latihan 1 baru saja saya buat. Kemudian tabel yang segini banyaknya ini, latihan 1 itu namanya database. Kemudian di database, di dalam database ada tabel-tabel. Tabel ini tadi dengan beberapa kali klik saja sudah jadi seperti ini. Salah satunya adalah sekolah yang sudah kami siapkan. Ini contohnya ada jumlah sekolahnya ada 12.000 lebih, 12.000 sekian sekolahnya untuk contoh saja. Nah, bagaimana cara, ini asalnya dari Excel, kemudian saya impor saja langsung ke database. Bagaimana cara membuat tabel ini muncul di aplikasi? Atau bagaimana cara membuat aplikasi? Itu salah satu kekuatannya ini, itu dia punya aplikasi, punya tools yang namanya Key. Key ini fungsinya untuk mengenerate atau untuk membuat kode tanpa harus kita lakukan secara manual. Contohnya seperti ini. Saya klik, kemudian nama tabelnya apa? Tadi sekolah. Cukup saya ketikkan S saja, maka di sini sudah muncul nama-nama tabel. Ini sekolah, klik. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu saya preview, kemudian oke, saya generate. Sekarang sudah sudah dibuat, sudah jadi satu file model yang dibuat oleh robot. Kita hanya merintahkan saja. Robot yang dimiliki oleh Y framework tadi. Hasilnya seperti apa? Itu daripada stop share, saya lanjutkan satu langkah lagi. Sekarang group generator. Yang kita lakukan adalah seperti ini saja, Bapak Ibu. Hanya membuat seperti ini. Jadi hanya memberi perintah saja. Kemudian setelah perintah kita masukkan, kemudian preview. Seperti ini loh nanti file-file yang akan dibuat di generate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali klik saja ini terbuat 8 file. Generate sudah sudah selesai. Nah, hasilnya seperti apa? Coba saya share ke arah ini. Ya. Jadi yang terakhir yang 8 tadi itu jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Saya buka sekolah. Nah, contohnya indeksnya saya buat, saya buka. Ini harus stop dulu, baru share ke file ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah karya dari robot yang dimiliki oleh Yi tadi. Sebut aja robot gitu ya, biar mudah menyampaikannya. Bahwa dengan robot yang disebut Gi tadi, GII atau code generator, maka kita hanya menunjuk saja tabel mana yang akan dibuat, maka langsung muncul seperti itu. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian saya lihat yang lainnya. Kalau form, saya buka, nah formnya udah jadi kayak begini. Kemudian yang lainnya, yang controller misalnya,
Coba saya buka controllernya, jadinya kurang lebih controller sekolah, sekolah controller. Ya, ini jadinya seperti ini. Ini adalah sebuah kode yang pasti benar adanya. Jadi menurut pengalaman kami ya, ketika kodenya dibuat oleh apa namanya robot tadi, oleh code generator tadi, itu nggak error. Menurut pengalaman saya tidak pernah error. Kalaupun error itu berarti ada yang belum di-generate. Misalkan yang di-generate berarti berapa gitu ya. Ada kurang satu yang di-generate, maka dia akan error. Kalau semua sudah di-generate, dia akan jalan dengan sendirinya. Kemudian hasilnya seperti apa? Coba saya share ke hasil. Setelah dilakukan proof tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini, Bapak. Sekolah. Ya, sudah jadi. Ini sekolah jumlahnya 12.584 item. Ditampilkan setiap halaman 20 record. Ini. Paging-nya sudah ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan seterusnya. Nah, seandainya saya ingin mencari sekolah di Kabupaten Magetan, karena kampung saya. Ini langsung muncul, ada 11 saja SMK yang ada di Kabupaten Magetan. Antara lain SMK Negeri 1 Magetan, SMK Magetan 1 YKP, dan seterusnya. Kemudian saya ingin mencari yang di Sleman. Maka ada 15 saja SMK yang ada di Sleman. Namanya SMK Rai Sleman dan seterusnya. Kalau ingin detailnya tinggal klik matanya ini. Inilah detail infonya. Kalau sudah diisikan lengkap, akan kelihatan. Kalau ingin melengkapi, misalkan alamatnya belum ada, tinggal klik update. Alamatnya Jalan Hendra Sudirman Yogyakarta. Misalnya seperti itu, kemudian simpan, sudah selesai. Jadi membuat aplikasi seperti ini Bapak Ibu, kalau tidak menggunakan alat bantu, tidak menggunakan framework, tidak menggunakan code generator, itu akan dikerjakan dengan waktu yang sangat lama. Ya, ini adalah sekilas saja bahwa pekerjaan pemrograman itu sekarang tidaklah begitu sulit-sulit amat jika dibandingkan dengan dulu. Efisien sekali. Kembali ke efisien, tadi saya sebut efisien. Ini kalau saya ngetikkan misalkan tadi Surabaya, itu dengan satu kali klik cepat sekali, efisien banget. Jadi sistem atau kode yang diciptakan atau yang dibuat oleh Y framework itu sangat efisien, buktinya sangat cepat walaupun ini lokal ya. Kalau di upload, saya sampaikan tadi sebelumnya, ini performanya sampai 95% dari skala 100. Jadi framework ini sangat bagus menurut pengalaman saya pribadi. Katanya kalau ingin update di sini, kalau ingin update di sini. Mungkin itu ya pengenalan dari pemrograman aplikasi berbasis web kali ini dengan menggunakan framework yang namanya Y. Mungkin itu dulu Pak Jendro, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indro. Ya, tadi memang penyampaian yang pertama, yang pastinya penyampaiannya juga runut ya, runut trennya, ibarat punya trennya. Terus ternyata ini Teamwork itu mudah-mudahan menggoda teman-teman untuk makin mendalami. Nah, ini dari sisi pengantar saja, tentunya juga apa ya, masih belum detail. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, kita dari Harmoni tentu akan selalu memfasilitasi untuk lebih mendalami di web ini. Baik, mohon izin Pak Indro, ini ada dari pertanyaan dari Mas Fikri.
Selamat malam Pak, mohon izin bertanya, apakah ini sudah dilengkapi dengan anti SQL, injection, dan validasi input supaya webnya tidak bocor dengan script aneh seperti backdoor atau semacam. Pernah dengar kalau ada situs dengan salah satu framework versi lama disuntik dengan script backdoor dan lagi rame itu script judi online. Ya, mohon bisa di respon Pak Edro. Ya, baik. Baik Pak Fikri, web saya pernah jebol juga. Jadi di tahun sekitar 5 tahun yang lalu, yang saya buat dengan framework ini pernah diinjek dengan JavaScript. Nah, ini jebol. Dan muncul apa namanya tengkorak di halaman utama. tapi itu apa namanya uh, pengalaman yang luar biasa berharga. Saya sangat senang dengan pengalaman itu. Nah, dengan adanya itu, maka kami tambahkan script yang penguat. Jadi sebentar, saya sendiri lupa ya skripnya seperti apa. Harus kami cari. Jadi ada filter untuk data masuk, ada juga filter untuk menampilkan data. Jadi clean in, clean out. Itu ada tekniknya, dan itu bisa ditambahkan ke lead. Jadi, alhamdulillah dengan peristiwa yang pernah saya alami itu, jadi data yang masuk itu menjadi clean. Hanya data-data yang diizinkan saja yang masuk. Jadi sudah kami tes juga dengan berbagai cara. Kami juga aktif dengan apa namanya tentang apa namanya security seperti itu, dan sudah aman. Tentang pertanyaannya Mas Fikri, kami selalu menggabungkan antara security satu dengan security lain, antara teknik satu dengan teknik lain. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak ada aplikasi yang benar-benar aman di dunia ini. Cuma situs belanja saja gitu ya. Kalau dipikir kurang apa membiayainya, kurang apa meng-hire orang-orang. Tapi di atas langit ada langit gitu. Makanya kita harus aware terhadap masalah-masalah security itu. Kami biasanya mengadopsikan, menggabungkan, mengintegrasikan antar teknik-teknik keamanan yang satu dengan yang lainnya. Kami sundahkan kami cangkokkan ke aplikasi itu supaya berkembang. Kami sekali itu Mas Fikri kemarin, tapi alhamdulillah setelah itu aman. Itu mungkin. Nanti setelah ini saya carikan filter in dan filter out. Gitu. Kalau filter outnya sih di sudah ada, tapi filter in-nya waktu itu harus kami carikan dari script lain, dari Google, kemudian kami sundahkan dan menjadi lebih kuat. Gitu. Itu ya. Baik, mudah-mudahan Mas Fikri belum puas sehingga ingin mendalami dunia apa programmer. Nah, ini ternyata waktu terus mengejar Pak Idro ya, cepat banget nih. Nah, baik, ini di kolom chat ini ada dari kami, silahkan teman-teman mengisi feedback form, kemudian tuliskan di situ ada informasi yang ingin diikutin. Saya mau share screen kembali. Ya. Ya, ini besok tanggal 29 ini kami akan ada berkaitan dengan apa ya dunia IT dan apa desain ya, terutama teknologi ada UI UX yang akan dibawakan oleh Pak Adiskara. Kemudian tanggal 5 itu ada mendesain majalah dan buku di era digital, dan tanggal 12 ada content writer. Ini mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi inspirasi ya, khusus yang tanggal 5 dan 12 memang
ini adalah investasi ya. Kami tidak bilang budaya tapi investasi karena dari sisi pendalaman tentu akan lebih detail kira-kira semacam itu. Nah, nah untuk selanjutnya monggo teman-teman kalau ada yang ditanyakan kembali bisa langsung. Oke, ya mudah-mudahan nanti di webinar ini kalau mungkin ada yang telat atau mungkin tertinggal ya, nanti insya Allah semua webinar ini, semua materi akan kita upload di web kami, di harmony.id, atau nanti semua yang ada informasi bisa buat di Instagram, di Harmony ID juga. Kemudian kalau ingin mendalami lebih workshop dan lainnya bisa disampaikan melalui Instagram atau web yang tentunya nanti kita akan berikan juga. Oh ya, untuk feedbackmu ini paling lambat sekitar Sabtu Minggu ya, monggo bisa diisi dengan materi-materi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Indro. Baik, Pak Indro, ini alhamdulillah beliau ini masih terus semangat untuk berbagi ilmu, terutama di dunia yang semakin menggoda. Ya mudah-mudahan dengan teman-teman mulai mendalami dunia dunia program ini bisa menambah wawasan. Keduanya juga akan membuka peluang beraktivitas seperti yang Pak Indro sampaikan. Monggo Pak Indro ada yang disampaikan kembali Pak Indro? Iya, nambahin sedikit dari pertanyaannya Pak Fikri tadi. Ini yang kami lakukan tambahannya Pak. Jadi kalau yang bawah di garis bawah ini outputnya itu sudah selalu selalu ada di defaultnya Y. Kadang-kadang programmer itu tidak melakukan HTML encode. Jadi langsung echo username, echo name saja gitu ya. Itu yang biasanya kalau ada injection dia muncul ya di view-nya. Kemudian ini output ya, secure output. Kemudian secure inputnya ada di sini Mbak, di atas garis putus-putus ini. Nah, kami mulai dari serangan itu kami selalu melakukan HTML purifier untuk inputnya. Jadi data yang masuk itu sudah disaring di situ. Jadi insya Allah dengan saringan ini menurut komunitas ya, ini sudah kami lempar ke komunitas sudah, baik komunitas Y maupun komunitas pemrograman secara umumnya bahwa teknik ini sudah cukup aman untuk input. Kalau outputnya sudah aman seperti itu. Jadi kalau diinjek dengan menggunakan JavaScript dan sejenisnya itu menurut teori sampai saat ini tidak lolos. Artinya cukup aman. Itu saja tambahan untuk Pak Fikri tadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan semakin kurang puas ya Mas Fikri ya. Kira-kira semacam itu. Nah, jadi yang menarik dari penyampaian Pak Indro ternyata selain kita belajar ini ada ahlinya, tapi ternyata memang ada komunitasnya ya. Artinya semakin mempermudah kita untuk mencari solusi-solusi dari mungkin bisa mempercepat pula sehingga hal ini akan menambah efisien tadi kalau disampaikan Pak Indro. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, Pak Indro, ini alhamdulillah malam yang kalau istilah sekarang itu daging semua, ya nggak ada gadgetnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah buat teman-teman dan tentunya kami juga berharap karena ada email WA dari teman-teman, kami sangat berharap teman-teman ini bisa menjadi bagian tim Harmony, tim yang tentunya juga akan bisa memberikan manfaatan buat lingkungan sekitar kita. Ya, akhir kata Pak Indro bisa menyampaikan satu quote, satu kata pencerahan buat kita semua Pak Indro. Monggo Pak Indro. Oke, terima kasih Pak Cindro. Jadi apapun profesi kita, belajarlah pemrograman aplikasi. Apapun latar belakang kita, belajarlah pemrograman aplikasi.
ada dua keuntungan. Yang satu poin dan yang kedua poin. Poin itu adalah karir. Dimanapun Anda dimanapun kita bekerja, kalau kita punya uh, skill atau kemampuan membuat aplikasi dengan baik, maka kita akan sangat diperhitungkan. Itu untuk poin. Kalau untuk koinnya, kurang lebih satu pekerjaan itu bisa mewakili 5 tahun bekerja. Gambaran penghasilannya seperti itu. Baik, begitu dulu Pak Citra. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Idro. Masukan-masukan yang bergizi ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kita tetap bisa bertemu dan keep contact, kira-kira semacam itu ya. Alhamdulillah malam ini kita sudah berakhir webinar tentang pemrograman. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, berkah, dan tadi sampaikan Pak Indro, jangan pernah berhenti belajar, di mana salah satunya pemrograman. Ya, kami dari Harmoni mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini ada yang kurang optimal, ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami lakukan ini tetap bisa memberi kebaikan untuk kita bersama. Demikian dari Harmoni. Pak Indro, terima kasih. Matur nuwun. Ya, mudah-mudahan jangan bosan, kita culik kembali untuk lebih menggali dunia pemrograman ya. Baik Pak Indro, terima kasih Pak Indro. Terima kasih dari tim Harmoni. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya hadirin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih.